Kelompok 3 pada divisi IT mempresentasikan materi dari judul tersebut. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdi Maulana, yang masuk ke 8. Yang sebelah Saya Muhammad Salim Azuri, yang belakangnya 019. Saya Nur Aina Diva, NIM 006. Saya Rizky Awal Fitri, NIM 050. Saya Saskia Nurfadila, NIM 033. Saya Maulida Rizalina, NIM 039. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Perkembangan teknologi informasi menjadikan divisi IT sebagai bagian strategis dalam operasional perusahaan, khususnya dalam menjaga sistem informasi, infrastruktur, teknologi, dan keamanan data. Namun, di balik peran penting tersebut, aktivitas kerja di divisi IT memiliki berbagai potensi risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang sering kurang mendapat perhatian. Karyawan IT umumnya bekerja dalam durasi panjang di depan komputer dengan tuntutan kerja tinggi, sehingga beresiko mengalami gangguan ergonomi, kelelahan mata, gangguan muskuloskeletal, serta tekanan psikologis. Selain itu, pekerjaan teknis seperti pengelolaan server dan instalasi perangkat keras juga menimbulkan resiko bahaya listrik, suhu ruang server yang tidak stabil, dan penataan kabel yang tidak aman. Pada studi kasus PT Sejahtera Mandiri menunjukkan tingginya risiko K3 di divisi IT yang ditandai dengan insiden sengatan listrik ringan, kelelahan mental dan burnout, serta kondisi workstation yang sebelumnya belum ergonomis. Jam kerja panjang, tuntutan penyelesaian masalah yang cepat, dan minimnya kebijakan kesehatan kerja memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan dan penerapan program K3 yang komprehensif, terstruktur, dan spesifik untuk divisi IT guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Selanjutnya tujuan pertama dari pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi hazard dan risiko yang mungkin muncul di lingkungan kerja. Artinya kita mencoba mengenali terlebih dahulu potensi bahaya apa saja yang bisa terjadi selama aktivitas kerja, sehingga risiko tersebut dapat diketahui sejak awal sebelum menimbulkan kecelakaan atau kerugian. Tujuan kedua yaitu menilai tingkat risiko dengan menggunakan risk assessment matrix. Melalui metode ini, kita dapat melihat seberapa besar kemungkinan suatu risiko terjadi serta seberapa parah dampak yang ditimbulkan, sehingga risiko tersebut dapat dikategorikan dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Selanjutnya, tujuan ketiga adalah menentukan control measures atau langkah pengendalian. Setelah mengetahui tingkat risikonya, kita dapat menentukan tindakan yang paling tepat untuk mengurangi, mengendalikan, atau mencegah terjadinya risiko agar aktivitas kerja berjalan dengan aman. Tujuan yang terakhir adalah menjelaskan tools K3 serta peran atau roleplay K3. Hal ini bertujuan agar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga dapat diterapkan secara langsung dalam praktik di lingkungan kerja. Kemudian, untuk alur penyampaian materi, kami akan memulai dari pendahuluan sebagai gambaran umum. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan risiko, langkah pengendalian atau kontrol, penjelasan tools K3 yang digunakan, pembahasan prosedur, keadaan darurat atau emergensi, dan diakhiri dengan kesimpulan dari keseluruhan materi. Penting untuk membedakan kedua istilah ini agar penilaian K3 berjalan lancar. Pengertian hazard adalah situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian baik berupa cedera maupun gangguan kesehatan. Terus pengertian ada risk atau risiko, yaitu kombinasi dari seberapa besar kemungkinan bahaya itu terjadi dan seberapa besar dampak atau keparahan yang ditimbulkan. Pemahaman ini menjadi dasar bagi kita untuk menentukan skala prioritas penanganan masalah. Terus ada identifikasi hazard
di divisi IT. Pada bagian ini kita mengidentifikasikan bahwa bekerja di bidang IT bukan berarti bebas resiko. Ada 4 kategori yang mengintai pekerja di bagian IT. Yang pertama ada ergonomi. Masalah ini sering muncul akibat postur tubuh yang statis saat duduk terlalu lama dan pengaturan meja atau workstation yang tidak sesuai standar. Kemudian kategori yang kedua teknis, yaitu berupa bahaya fisik dari infrastruktur seperti kabel yang berantakan, resiko arus pendek listrik, serta panas dari ruang server. Kategori yang ketiga yaitu kesehatan, yaitu berupa dampak fisik langsung, terutama paparan cahaya biru dari layar monitor dalam jangka panjang terhadap penglihatan. Yang kategori terakhir ada psikososial. Jadi dampak ini berupa tekanan kerja yang tinggi dan resiko burnout akibat beban kerja. Resiko yang ditimbulkan jika bahaya di atas tidak dikelola dengan baik, maka berikut dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama ada gangguan muskuloskeletal. Gangguan ini terjadi berupa nyeri otot, sakit punggung atau cedera sendi akibat posisi duduk yang salah. Kemudian kesehatan bagian mata, dikarenakan mata lelah akibat menghadap layar monitor secara terus-menerus. Kemudian kesehatan mental. Kesehatan mental terjadi karena stres kerja yang meningkat. Kemudian insiden fisik. Kecelakaan ringan seperti tersandung kabel atau tersengat aliran listrik kecil. Yang terakhir ada penurunan produktivitas. Secara keseluruhan, semua gangguan ini menyebabkan performa kerja menurun. Selanjutnya, metode risk assessment menggunakan risk assessment metric. Risk assessment metric adalah suatu alat untuk menilai risiko dan menggabungkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang sudah ditimbulkan. Lalu yang kedua ada likelihood, yang kalau di angka 1 sampai 5 itu masih tergolong sedang, kalau sudah di atas itu tergolong tinggi. Terus selanjutnya ada severity. Severity adalah skala yang menunjukkan seberapa besar dampak atau akibat jika suatu risiko terjadi. Lalu selanjutnya ada risk. Ini itu adalah rumus sederhana untuk menghitung tingkat risiko, dan ini adalah contoh penerapannya. Contohnya nomor 1 ya, likelihood-nya ada di nomor 4, severity-nya 3, kategorinya 12, itu termasuk tingkat risikonya itu tinggi begitu. Kemudian di bagian ketiga terdapat bagian yaitu hierarchy of control. Hierarchy of control biasanya cara kita menangani ini adalah beberapa cara menggunakannya. Yang pertama eliminasi, yaitu kita mengeliminasi atau membuang beberapa cara-cara yang membahayakan bagi para pekerja. Kemudian yang kedua substitusi, yaitu mengganti cara atau SOP ya, program kerjanya di bagian perusahaan supaya tidak mencelakakan karyawan. Kemudian nomor 3 jadi engineering control, yaitu bagaimana mengontrol kinerja atau kinerja di bagian ini supaya tidak mencelakakan si karyawan. Kemudian ada administratif control, yaitu penerapan dari engineering control tersebut. Kemudian yang terakhir
terakhir ada PPE, yaitu menggunakan peralatan-peralatan yang sesuai standar K3 supaya tidak membahayakan para pekerja. Contohnya ada helm, terus pengaman di kaki, dan pakaian yang khusus. Kemudian yang nomor 2 adalah penerapan counter measures IT. Yang pertama, engineering workstation ergonomis dan kita manajemen, yaitu ini penerapan dari hierarki, ada di engineering, implementasi, dan BPE. Kemudian ada SOP, langkah-langkah untuk menggunakan suatu atau cara kerjanya. Pertama, mematikan listrik sebelum perawatan menggunakan APBD, yaitu seperti BPE tadi. Kemudian memastikan area aman. Yang keempat, istirahat kerja terjadwal. Yang kelima, laporkan insiden. Apabila terjadi kecelakaan segera melapor yang berwenang. Yang nomor 4 ada safety checklist and incident report. Yang pertama checklist, yang kedua kabel rapi. Ini berhubungan dengan yang nomor 2 penerapan counter measure IT. Kemudian susunan kursi yang ergonomis, bagaimana kita menyusun kursi itu supaya lebih gampang dijangkau dan meminimalisir resiko pekerjaan. Kemudian suhu server normal, bagaimana kita memastikan suhu di dalam server tersebut supaya aman, tidak akan terjadi ledakan. Kemudian insiden report, ada identitas, kronologi, penyebab, dan tindakan perbaikan. Yang pertama, identitas lingkungan tersebut diklarifikasi dulu bagaimana umumnya. Kemudian ada kronologinya, bagaimana kecelakaan tersebut terjadi. Yang ketiga, ada beberapa penyebabnya. Yang keempat, bagaimana kita menanganinya hal tersebut supaya tidak terjadi lagi, tidak terulang kembali. Kemudian yang nomor 5, yang terakhir, training record management, pelatihan ergonomi kerja. Pertama, ergonomi kerja. Yang kedua, keselamatan listrik. Yang keempat, manajemen stres. Yang kelima tanggung jawab darurat. Bagaimana kita menyusun ergonomi kerja yang baik supaya meminimalisir kecelakaan kerja, yang terus kemudian ada keselamatan listrik. Nah, ini makanya ada penyusunan kabel dengan rapi, kemudian server yang normal dipengaruhi keselamatan listrik. Kemudian manajemen stres, bagaimana kita memastikan si para karyawan tersebut supaya tidak stres dalam pekerjaannya. Meskipun ada beberapa tekanan di sebuah perusahaan, bagaimana kita untuk menjamin karyawan tersebut supaya tidak stres. Kemudian tanggap darurat, ketika ada suatu masalah atau kejadian seperti kebakaran dan lain-lain kecelakaan kerja tersebut, bagaimana kita menanggapinya. Selanjutnya membahas tentang emergency response dan role play. Emergency response adalah tindakan pertama yang dilakukan saat kondisi darurat. Emergency response yang pertama ada sengatan listrik, yaitu jadi ketika terjadi sengatan listrik, hal yang pertama dilakukan adalah tidak panik. Selanjutnya memutus sambungan listrik dan memastikan korban aman. Selanjutnya memberikan pertolongan. Yang kedua ada kebakaran server. Kebakaran server adalah kondisi yang sangat darurat. Prosedurnya meliputi evakuasi, kemudian penggunaan aparat yang sesuai dan pelaporan yang cepat untuk mengatasinya agar tidak menyebar ke tempat yang lain. Kemudian ada pingsan akibat kelelahan. Selain resiko dari teknis, ada pun resiko akibat dari faktor manusia. Resiko ini, jika ada pekerja yang pingsan, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menjauhkannya dari sumber bahaya, kemudian memposisikan di posisi yang aman, dan kemudian memberikan pertolongan. Selanjutnya ada role play. Role play adalah simulasi atau penilaian untuk memastikan kesiapan menghadapi kondisi darurat. Yang pertama ada peran korban.
korban berperan sebagai pihak yang mengalami kejadian darurat sehingga diketahui bagaimana kondisi korban dan tindakan apa yang selanjutnya dilakukan. Kemudian selanjutnya ada petugas P3K. Tugas P3K bertugas untuk memberikan pertolongan pertama. Kemudian sebelum korban mendapatkan pertolongan lanjutan. Yang ketiga ada supervisor. Supervisor yaitu berfungsi sebagai pengendali situasi, memastikan prosedur yang dijalankan dengan benar dan keputusan jatuh dengan cepat. Dan yang terakhir ada tim dokumentasi. Tugasnya yaitu untuk mencatat kejadian, kronologi dan tindakan yang dilakukan. Tujuannya sebagai bahan evaluasi agar tidak terjadi kejadian serupa dan bisa dicegah ke depannya. Selanjutnya kesimpulan dari materi tersebut ada 4 poin semuanya. Yang pertama, risiko matinya divisi IT bersifat kompleks. Hal ini aktivitas kerja di divisi IT melibatkan risiko fisik, ergonomi, yang itu apa yang menyebabkan kelelahan pada mata. Lalu selanjutnya ada risk assessment menentukan prioritas. Hal ini menunjukkan penilaian risiko dilakukan untuk mengukur tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Lalu hasil asesmen membantu menentukan prioritas pengumuman risiko. Risiko tinggi harus ditangani segera dan risiko sedang masih harus tetap dipantau. Terus selanjutnya control measures dan tools mendukung K3 sistematis. Tindakan pengendalian kontrol measures seperti pelatihan ekonomi, penggunaan pelindungan software, monitoring SOP keamanan data dan mendukung K3 secara terstruktur. Selanjutnya emergency response meningkatkan kesiagaan. Itu menunjukkan bahwa persiapan tanggapan darurat seperti simulasi kebakaran, backup data dan protokol evakuasi meningkatkan kesiagaan menghadapi situasi yang darurat. Sekian presentasi dari